Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Sepanjang minggu Tuhan memberikan kekuatan kesehatan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Sampai kapanpun Tuhan tetap mengasihi kami. Perlindungan Tuhan nyata untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu luar biasa dalam setiap hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Glory bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenaga jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiam dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus menopang, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau menopang hidup kami Tuhan. Engkau memimpin hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kapanpun kami ada Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba waktunya buat setiap kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya buat setiap kami. Tuhan akan memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Tuhan, merupakan isi hati Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang teguh terus berdiri meskipun badai boleh menghantam kami Tuhan. Kami bersama-sama dengan Engkau, kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan akan berbicara tentang mujizat penyerahan hidup. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi saudara dalam kitab Amsal pasal 16. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hidup yang penuh dengan kuasa adalah kehidupan yang selalu ada dalam penyerahan diri yang benar dan penuh kepada Tuhan. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, kita menemukan ada dua bagian, ada dua frasa dikatakan dalam ayat ini. Yang pertama, serahkanlah. Sebenarnya ini berbicara tentang penyerahan diri kita kepada Allah. Dan kemudian frasa kedua itu adalah maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan ini berbicara mengenai campur tangan Tuhan akibat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan itu membuat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sehingga apa yang kita rencanakan itu kemudian ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita pasti punya rencana-rencana dalam kehidupan kita ini. Ya, rencana untuk keluarga, rencana untuk usaha, saudara-saudara, atau rencana-rencana yang lain, saudara, dan saya percaya kita semua rindu bahwa rencana-rencana kita itu bisa berjalan dengan baik. Namun firman Tuhan berkata kepada kita bahwa rahasianya adalah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan saya yakin ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan menolong kita, saudara-saudara, maka yang terlaksana bukan hanya apa yang kita serahkan. Saya lihat di firman Tuhan, seringkali Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita ini. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, saudara-saudara, di sini dikatakan demikian firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengar baik saudara, ini adalah salah satu ciri Tuhan, salah satu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan selalu memberi jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita impikan atau harapkan. Saudara-saudara, kita menerima begitu banyak hal yang baik dari Tuhan, dan seringkali itu tidak diduga-duga,
di luar jangkauan kita, saudara-saudara, di luar ekspektasi kita. Tiba-tiba Tuhan sediakan jauh lebih banyak dari yang kita minta, kita harapkan. Dan itulah yang dinamakan dengan terlaksana. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kita menyerahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Karena itu betapa luar biasa, saudara, kuasa dari penyerahan diri kepada Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami bagaimana penyerahan diri yang penuh dan benar kepada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi kita punya model penyerahan diri yang penuh, model penyerahan diri yang benar kepada Tuhan. Saya temukan ada 3 hal yang harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus memahami makna penyerahan diri yang penuh dan benar itu. Makna pertama adalah bahwa penyerahan itu tentang hidup mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Sekali lagi saya katakan, penyerahan diri kepada Tuhan itu berbicara tentang hidup mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Ya, kalau kita lihat di bacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di masa lalu, saudara-saudara, usaha, perjuangan kita, perbuatan kita, saudara-saudara, kalau dulu seringkali kita berusaha dengan cara kita, maka begitu kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka tiba waktunya kita mulai mengikuti cara Tuhan. Sehingga, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang penyerahan diri, itu berbicara tentang hati kita yang siap untuk mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Saudara-saudara, kita dituntut untuk mempercayai Tuhan dengan segala cara Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita supaya kita mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita, karena cara kita itu seringkali dilatar belakangi oleh keyakinan-keyakinan yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang pernah terjadi dalam satu kisah dalam Yohanes pasal yang ke-5. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat ini bagi saudara. Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama mulai, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang ke-5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara, orang yang sudah sakit 38 tahun lamanya, dikatakan di dalam ayat ini, dia lumpuh. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan menawarkan sebuah cara kesembuhan yang berasal dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi orang ini punya cara sendiri, saudara-saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, ya, orang itu berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu
masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi orang ini mengharapkan ada orang yang membawa dia turun ke air yang bergoncang itu supaya dia disembuhkan. Saudara-saudara, dan orang ini punya cara sendiri untuk bisa sembuh, padahal Tuhan menawarkan cara yang sangat luar biasa. Ya, itu berangkat dari kepercayaan yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara, hal yang menarik adalah bahwa di Yohanes pasal yang kelima ini ada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini di manuskrip yang paling kuno. Manuskrip itu adalah merupakan catatan tertua kitab suci kita yang kemungkinan ditemukan sekitar abad yang kedua. Ada kitab Injil Yohanes ini. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini ternyata tidak ada di sana. Ini adalah sebuah tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman itu, yang dipercayai orang pada zaman itu. Namun di manuskrip yang paling tua ini tidak ada, saudara-saudara. Namun mengapa ini kok ditulis di tempat ini, saudara-saudara? Ya, saya menemukan kenapa ini ditulis di tempat ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa cara terbaik untuk supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan itu bukan dengan cara kita. Kita harus belajar mengikuti cara Tuhan, saudara-saudara, bukan cara kita, akal kita, metode kita. Saudara-saudara, apakah kita di waktu-waktu lampau suka mengikuti cara-cara kebanyakan orang seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh 38 tahun ini? Ya, semua orang percaya ada guncangan air, siapapun yang masuk duluan, dia akan sembuh. Saudara-saudara, sebenarnya dalam penelitian yang lebih mendalam tentang kolam itu, saudara, kolam itu sebenarnya pada bagian dasarnya itu ada begitu banyak belerang-belerang, sehingga kadang-kadang memunculkan gelembung-gelembung. Dan orang-orang yang sakit kulit dan yang sebangsanya seperti itu bisa sembuh, saudara. Tapi kalau orang sakit yang lain-lain tentu itu tidak bisa, ya. Nah, saudara-saudara, tapi keyakinan mereka waktu itu mengatakan siapapun pokoknya pertama masuk pasti akan sembuh, saudara. Dan itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita tidak sadar, ya, kita dipimpin oleh keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan yang masih percaya dengan keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, beberapa di antara mereka masih percaya dengan apa itu hari baik, ya, tanggal baik. Beberapa orang yang akan menikah, bahkan ini anak-anak Tuhan, orang Kristen, mau menikah, mau buka toko, ya, mau melakukan ini, melakukan itu, cari tanggal yang baik. Saudara-saudara, cari orang pintar supaya bisa mendapatkan hari yang baik. Karena dengan hari yang baik, buka toko-tokonya pasti laris. Tanggal yang baik, rencana ini, rencana itu pasti berhasil. Saudara-saudara, apakah itu yang dikatakan firman Tuhan? Tidak sama sekali. Orang-orang dunia berkata angka 13 itu angka sial. Saudara, tidak pernah Alkitab berkata angka 13, angka sial. Bukankah Yosua mengelilingi tembok Yeriko 13 kali dan mereka bisa mengalahkan kota Yeriko yang besar itu? Saudara-saudara, angka 13, angka sial sampai dipakai di banyak tempat, ya. Ada rumah sakit yang kamar-kamarnya nomor 1, 2, 3, 4. Salah satu rumah sakit di kota Jember, saudara, saya perhatikan tidak ada kamar 13. 1, 2, 3, 4, 11, 12, langsung lompat 14. Ada salah satu maskapai penerbangan nasional Indonesia, saudara-saudara, beberapa kali saya naik ke maskapai ini, saya perhatikan bangku yang mulai depan sampai belakang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sudah 12, langsung lompat 14. Di hotel-hotel juga begitu, saudara-saudara. Yang lantainya bisa 20, itu tidak ada lantai 13. Saya lihat di lift itu akan ada nomor-nomor lantai yang ditekan, tidak ada nomor 13, dan itu keyakinan yang sudah ada di mana-mana. Apakah saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ikut-ikut dengan keyakinan yang seperti itu? Ada orang yang
melarang kita untuk menanam pepaya di depan rumah. Mengapa? Karena kalau menanam pepaya di depan rumah, itu katanya keuangan kita bisa payah. Saudara-saudara, itu keyakinan apa? Tidak ada firman Tuhan mengatakan yang seperti itu. Jangan membuat kolam ikan di dalam rumah, ya ada kolamnya. Karena kalau kita membuat kolam ikan di dalam rumah, nanti berkat kita tersedot ke bawah, ke situ. Saudara-saudara, itu hikmat manusiawi yang penuh dengan kebodohan. Beberapa orang percaya, mereka berkata, jangan membuat rumah pintu masuk di depan, itu satu garis lurus dengan pintu keluar di belakang. Karena kalau kamu buat rumah seperti itu, maka berkat itu tidak akan pernah mampir dalam rumahmu. Mungkin masuk iya, tapi segera keluar kembali. Saudara-saudara, apakah kita sebagai orang-orang Kristen masih begitu bodoh untuk mempercayai hal-hal seperti ini? Sebab firman Tuhan berkata, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Mereka lah orang yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa keyakinan di luar juga saudara berkata, waduh, kalau saya kerja jujur, ajur. Saudaraku, tapi firman Tuhan berkata, kalau kita jujur, hidup kita pasti akan mujur. Tindakan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena itu Tuhan meminta kepada kita sesuai dengan firman yang kita baca pada saat ini, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita menyerahkan diri kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Terlaksanalah segala rencanamu. Jadi saudara, kita bisa tahu hal yang pertama, bahwa penyerahan diri secara penuh, secara benar kepada Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana kita mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa pemahaman penyerahan diri yang benar kepada Tuhan itu? Yang kedua, itu bersikap, itu adalah sesuatu yang bersikap aktif, bukan pasif. Itu tentang sikap yang aktif atau proaktif, bukan pasif. Ya, seperti dikatakan di Amsal pasal 16 ayat yang ketiga B, dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berserah kepada Tuhan itu tidak berarti kemudian kita berpangku tangan, saudara-saudara. Kita menunggu berkat Tuhan seperti Elia menunggu burung-burung gagak mengirimkan roti dan daging bagi dia. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Kita menunggu berkat Tuhan, Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk mereka mengirimkan berkat kepada kita. Bukan seperti itu cara pemahaman yang benar, saudara-saudara. Kita memang berserah kepada Tuhan, namun kita juga harus melakukan sesuatu. Bagi beberapa orang tidak mau berusaha karena sudah berserah kepada Tuhan, mereka punya ayatnya, katanya saudara. Apa itu? Keluaran 14 ayat 14. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir menyeberangi Laut Teberau, dan ketika mereka sudah terjepit di tepi Laut Teberau, Musa kemudian mengangkat tangan memohon pertolongan Tuhan. Maka kemudian Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja. Oh, saya akan diam saja. Tuhan yang akan berperang untuk saya. Saudara, dan ayat ini dipakai oleh orang-orang yang malas, yang tidak mau berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, memang ada saatnya di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, menunggu pertolongan Tuhan. Ada saatnya. Kadang-kadang ada orang yang divonis oleh dokter bahwa dia menderita penyakit yang tidak tersembuhkan, kanker stadium 4 misalnya, saudara, stadium akhir. Dokter ini berkata, Anda pergi ke ujung dunia, ke negara yang paling hebat sekalipun, pengobatan yang paling tinggi sekalipun dimanapun, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ke Singapura, ke Australia, ke Hong Kong, ke China, ke Amerika, ke Eropa, kemanapun, kamu tidak bisa disembuhkan, karena ini sudah sampai pada stadium akhir. Saudara, kalau sudah pada situasi yang seperti ini, memang kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, tapi ketika kita masih bisa berusaha,
Maka firman Tuhan menganjurkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu, saudara-saudara. Dan ada banyak kasus yang seperti itu. Kita harus lakukan sesuatu. Dan ketika kita melakukan sesuatu, di situ Tuhan turut bekerja. Terlaksanalah segala rencanamu. Artinya, tetaplah buat perencanaan. Tetaplah buat strategi pelaksanaan. Saudara-saudara, dan kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Ya, seperti yang dialami oleh Petrus setelah semalam mencari ikan tidak mendapat apa-apa. Kemudian Tuhan menyuruh dia, ayo tebarkan lagi jalamu ke kanan. Dan Petrus pun menurut, dia menebarkan jalannya. Ya, dan bahkan dikatakan dalam Lukas 5 ayat yang ke-6, Petrus tidak mampu mengangkat jala itu karena jala itu penuh dengan ikan. Saudara-saudara, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, maka pada saat yang sama Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang malas. Tuhan memberkati orang yang rajin. Dan ketika Tuhan bekerja, ketika kita bekerja, kita berusaha, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Di Surabaya ada seorang tante-tante yang hidup dalam kondisi yang pas-pasan, ya, menengah ke bawah. Pas-pasan cenderung kurang, saudara-saudara. Dia jual bubur ayam di sebuah tempat di tengah kota Surabaya, tapi bukan di tepi jalan besar, tapi masuk ke dalam gang yang sempit. Saudara, satu kali ketika tante-tante ini yang sudah umurnya cukup banyak, hampir 60 tahun, suaminya meninggal dunia, dia tinggal seorang diri di rumah kontrakan itu. Dan kemudian anaknya yang juga bukan dari kelompok orang yang kaya, orang yang berduit, tinggal di Denpasar karena ikut suaminya. Saudara, anaknya ini mengajak mamahnya ini ikut dengan dia ke Denpasar. Singkat cerita, tante ini pergi ke Denpasar, ikut anaknya. Saudara-saudara, tapi ketika dia meninggalkan kota Surabaya, dia tahu suaminya ini punya beberapa pinjaman di beberapa tempat. Dia tidak bisa membayar, saudara-saudara. Dan kemudian dia pergi ke Denpasar. Dia janjikan kepada beberapa orang, pasti saya bayar. Ketika Tuhan berkati, pasti saya lunasi. Saudara, di Denpasar dia melihat anaknya pun juga bukan kelompok yang berlebih-lebih. Saudara, harus menghemat ini itu untuk biaya hidup mereka. Nah, tante-tante ini kemudian berpikir, saya harus berbuat sesuatu. Saya bisa buat bubur, kenapa saya tidak jualan bubur saja? Dia kemudian buka stand kecil, saudara-saudara, di pinggir jalan. Dan ternyata buburnya diminati oleh banyak orang. Dan karena cukup terkenal, ada seorang manajer hotel bintang 5 yang merasakan bubur itu, nikmat sekali. Dan akhirnya, tante-tante ini diajak oleh manajer ini untuk dia mensuplai kebutuhan bubur untuk makan pagi, breakfast tamu hotel di bintang 5 itu. Dan kemudian setelah diadakan kerjasama MOU dengan tante ini, saudara, kemudian tante ini akhirnya bekerja di hotel itu sebagai yang mensuplai kebutuhan bubur ayam di hotel berbintang 5. Wah, luar biasa bukan? Ketika ada usaha, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Tuhan akan melipat gandakan dengan berlipat-lipat. Saudara-saudara, tapi bukan hanya berhenti di situ. Ya, satu kali saudara-saudara, Presiden Soeharto pergi ke Bali, ke Denpasar, dan bermalam di hotel itu. Dan ketika tiba waktunya makan pagi, saudara-saudara, Ibu Tin Soeharto itu kemudian mengambil bubur ayam itu dan makan. Dan kemudian dia bisa merasakan, wah, ini bubur nikmat sekali, ini luar biasa. Kemudian dia datangi manajer hotel dan berkata, siapa yang buat bubur ini? Dikenalkanlah pada tante-tante tadi yang dari Surabaya itu, saudara. Dan kemudian tante-tante itu dikenalkan, Ibu Tin berbicara sebentar dengan tante-tante ini. Dan kemudian Ibu Tin berkata, bulan depan akan ada pertemuan internasional. Puluhan kepala negara akan datang ke Jakarta. Saya ingin kamu menjadi salah satu koki yang masak bubur untuk puluhan kepala negara di Jakarta. Saudara-saudara, dan akhirnya itu menjadi langganan, saudara ya. Dipesankan tiket first class Garuda Airlines, saudara-saudara, dan dia kemudian sering ke Jakarta untuk mensuplai kebutuhan konsumsi bagi puluhan kepala negara ketika mereka rapat di Jakarta.
Dan ibu ini menjadi seorang yang sangat diberkati. Saya percaya, saudara-saudara, kalau kita berusaha, kalau kita berjuang, berdoa dan bekerja, Tuhan itu akan campur tangan. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Itulah arti penyerahan diri yang benar di hadapan Tuhan. Arti penyerahan diri yang benar kepada Tuhan, saudara-saudara, maka yang pertama adalah bahwa itu berbicara tentang bagaimana mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Yang kedua, penyerahan diri yang benar kepada Tuhan adalah itu tentang sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif. Dan berbicara tentang penyerahan diri yang benar kepada Tuhan, itu adalah tentang kepada siapa saudara menyerahkan hidup saudara. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata, kepada Tuhan serahkanlah perbuatanmu, serahkanlah hidupmu. Saudara-saudara, saya punya tabs ini minggu lalu rusak, saudara-saudara. Dan kemudian saya berpikir dibetulkan di mana ya? Saudara, saya tanya ke beberapa orang, kemudian ada seorang teman yang berkata, oh ini mereknya Samsung, bawa ke tempat servis resmi Samsung di Jalan Legend Suprapto di Jember. Wah iya, saya ingat, di sana ada tempat resmi servis Samsung. Saya segera meluncur ke Jember, saya bawa, saya serviskan di sana, saudara-saudara, dan kemudian hanya dalam waktu singkat sudah bisa dibetulkan, diketemukan sumber masalahnya itu apa. Saudara, saya tunggu 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena spare partnya masih diambilkan dari Surabaya, ya, diambilkan dari pusatnya, dari gudangnya di Surabaya. Ternyata harus ganti baterai, saudara. Andai kata spare partnya itu ada di Jember, tidak sampai setengah jam beres sebenarnya, saudara. Nah, saudara-saudara, untung ini tidak saya bawa ke bengkel yang salah, ya. Kalau saya bawa ke bengkel dinamo, waduh, sudah pasti akan jadi masalah, saudara. Saya bawa ke bengkel mobil juga jadi masalah. Saya bawa ke tempat servis Samsung, cepat selesai dan akhirnya normal kembali. Saudara, kenapa? Karena itu alamat yang benar. Saudara-saudara, kemana kita membawa masalah kita? Firman Tuhan berkata, alamat yang benar adalah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan alamat yang benar? Karena dialah yang menciptakan kita, saudara-saudara. Banyak anak Tuhan mencari penyelesaian masalahnya ke alamat yang salah, mencari solusi atas pergumulan hidupnya ke alamat yang keliru, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang mereka mencari solusi ke orang-orang pintar, ke teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya itu semakin menjerumuskan dia, bukannya menemukan solusi, tapi menemukan begitu banyak masalah yang lebih besar dalam hidupnya. Saudara-saudara, hati-hati. Penyerahan yang benar itu berbicara tentang kepada siapa kita menyerahkan hidup ini. Firman Tuhan berkata, serahkan itu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menangani masalah kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Mengapa? Tuhan menciptakan kita. Dia maha kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, satu kali puluhan tahun yang lalu di Jepang ada seorang yang mengendarai mobil merek Honda di sebuah jalan, ya, dan kemudian ketika di tengah jalan orang ini mengalami kerusakan mesin kendaraan dan akhirnya dia minggirkan mobil Hondanya itu, dan di tempat itu pula kemudian dia coba utak-atik mesinnya, dia tidak bisa. Kemudian dia panggil monter di beberapa tempat yang dekat di situ, mereka mencoba membuka ini membuka itu, tidak bisa sembuh-sembuh, saudara. Tidak bisa baik lagi, saudara. Tiba-tiba ada seorang yang membawa mobil mewah berhenti di sebelahnya dia, turun dari mobil itu, dan kemudian pemilik mobil orang asing ini bertanya kepada orang yang mobilnya mogok ini, Pak, kenapa mobilnya? Oh, mogok ini Pak mobil saya. Boleh saya bantu Pak? Oh boleh Pak, silahkan. Saudara-saudara, dan akhirnya orang asing ini mendengarkan keluhannya apa. Oh, itu masalahnya di sini Pak. Langsung pada sumber masalahnya, saudara-saudara. Dan kemudian begitu diotak-atik sebentar, nggak sampai 5 menit, selesai. Coba Pak, di starter lagi, dihidupkan mesinnya, normal kembali, saudara-saudara. Dan kemudian pemilik mobil ini berkata, Pak, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apakah Bapak ini seorang montir? Oh,
Bukan Pak, Bapak belum kenal saya rupanya. Orang asing itu berkata, saya adalah bernama Honda ini. Saya adalah pencipta mobil ini Pak. Wah saudara-saudara, dia pencipta mobil ini, dia yang membuat mobil ini. Karena itu dia tahu masalahnya ada di mana. Saya mau beritahu saudara, Tuhan menciptakan hidup saudara. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada pencipta kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah yang dianggap mustahil bagi manusia, saudara, mari kita berserah penuh pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara-saudara, terus berserah. Menyerah dan berserah itu berbeda. Menyerah itu kita tidak lagi melanjutkan usaha kita. Tapi berserah itu berarti kita masih berusaha, tapi hati kita percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang punya masalah hari-hari ini. Pergumulan-pergumulan hidup. Saya tahu ada banyak saudara yang mungkin sedang bergumul dengan masalah kesehatan, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga. Saudaraku, berserahlah kepada Tuhan. Bawalah seluruh masalah kita, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Ikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Kita tetap aktif, saudara, bukan pasif. Dan akhirnya mari kita terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan untuk setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ketika saudara menangkap pesan Tuhan ini, maka saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Iman saudara, hati saudara pasti akan dibangkitkan dan saudara akan sungguh-sungguh yakin pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua dan biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita semua. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, saudara-saudara. Dan sebuah lagu pujian yang sangat luar biasa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sebab di dalam Tuhan itu selalu ada solusi, ada cara, ada jalan keluar. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara. Dengarkan baik, kalau bagi manusia, masalah saudara sudah 0% kemungkinannya. Dan ketika masalah itu kita bawa kepada Tuhan, maka kemungkinan ada solusinya adalah 100%. Dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, saudara, Tuhan Yesus bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Apa yang ada pada kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa buat itu menjadi luar biasa. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini dan kita akan menyediakan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, saudara, kita telah menaikkan pujian ini dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Saya tidak tahu dengan pergumulan saudara hari ini, saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi yang saya tahu adalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, saudara rindu dijamah oleh Tuhan, saudara rindu menemukan solusi yang terbaik dari Tuhan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dengan berserah kepada Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan. Karena ada kuasa di dalam penyerahan. Karena kami mengundang Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan, lihatlah umat-Mu, lihatlah jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, lawatlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, apapun kesulitan persoalan hidup, Tuhan, ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu, maka Engkau akan mengubah masalah itu menjadi berkat. Engkau akan membuat semua pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan,
Engkau curahkan kasih karunia-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima kelepasan yang daripada Tuhan, kami terima terobosan baru dari Tuhan, kami terima solusi terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami memohonkan doa kami dengan penuh iman dan percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita pada pagi hari ini kita semua boleh mendengar firman Tuhan. Dan yang terpenting adalah pegang firman Tuhan, tangkap pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita tangkap dari pesan Tuhan ini, simpan dalam hati, lakukan, renungkan, praktekkan dalam hidup sehari-hari. Saudara, saya tahu hari-hari ini memang situasi mungkin sangat meresahkan bagi banyak orang, ya, karena pandemi masih belum berhenti. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang yang ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi panglima mengatasi perang melawan COVID ini, dia berkata beberapa hari ke depan ini masih belum bisa anti klimaks, masih terus naik, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari tetap jaga kesehatan saudara. Saudara-saudara, kita berdoa supaya Tuhan membungkus kita dan keluarga kita dengan darah Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, saudara-saudara, pakailah masker dengan baik dan jauhilah kerumunan dan rajin mencuci tangan supaya kita tidak menyimpan atau membuat virus-virus yang mungkin sempat tertempel di tangan ini bisa masuk ke lubang hidung atau mulut kita, saudara-saudara. Dan saya melihat hari-hari ini adalah sangat baik kalau kita mencari makanan take away saja, saudara. Ya, beli dan kemudian bawa pulang, itu jauh lebih aman. Nah, saudara, kita memang berdoa Tuhan melindungi kita, tapi kita harus ada langkah-langkah nyata kita menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian, saudara, dan minggu depan kita masih akan melanjutkan ibadah online kita di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, saya tahu memang ada banyak orang berkata tidak nyaman, ya, kebaktian online, enak di gereja. Ya, bagi pengkhotbah pun, bagi pendeta pun iya seperti itu, saudara. Tapi kadang-kadang situasi yang membuat kita harus melakukan kebaktian online ini, saudara. Tidak apa-apa. Yang terpenting hati kita terbuka untuk firman Tuhan dan untuk hadirat Tuhan. Lebih baik kebaktian online di rumah, tapi hati kita terbuka dan menyambut hadirat Tuhan, daripada kebaktian onsite di gereja, tapi hati kita tidak terbuka, ya kan? Saudara-saudara, karena itu biarpun kita kebaktian online, buka hatimu, siapkan hatimu, dan biarlah kebaktian ini memberkati kita semuanya. Kalau engkau buka hati, tidak mustahil. Sementara engkau mendengar firman, sementara berdoa, sementara mengangkat tangan, mujizat akan terjadi di rumah saudara. Kesembuhan akan terjadi bagi tubuh saudara. Terobosan akan Tuhan berikan untuk pekerjaan saudara, untuk keuangan saudara, untuk masalah saudara. Saudara, saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku, kita mengangkat pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih
buat firman Tuhan, buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkatilah Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, dengan semua kabinet yang ada. Berkati usaha-usaha upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan, hikmat-Mu kiranya akan menuntun mereka semuanya, sehingga Indonesia boleh segera keluar dari krisis yang ada ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dan mereka mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba berdoa turunkan kasih karunia-Mu saat ini Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh merasakan kehadiran Tuhan yang melembutkan hati, yang memulihkan hidup kami, yang memberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu atas semua kami, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak kami, keluarga kami. Darah Yesus menutup bungkus kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini mereka sedang sakit. Tuhan, lawatlah, jamahlah oleh bilur-bilur Yesus. Kiranya mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami segera mengakhiri ibadah kami hari ini dan menyerahkan kembali seluruh kehidupan aktivitas kami sepanjang minggu ini dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa, memohonkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, angkatlah dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara, memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati pekerjaanmu, dan apapun yang dibuat oleh tanganmu diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat Tuhan dengan iman dan ucapan syukur pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.